Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, senang sekali berjumpa walaupun lewat online. Saudara, kita bertemu dalam doa malam pada malam hari ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu yang tak habis-habisnya atas setiap kami Tuhan. Bapa, saat bulan-bulan ini kami merayakan Paskah Tuhan dan Jumat Agung. Kami tahu Tuhan, lewat kematian-Mu di kayu salib kami boleh diberi keselamatan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas keselamatan dan atas penebusan dosa atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan, mempunyai telinga seorang murid Tuhan, dan kami punya hati, kami buka hati kami lebar-lebar, kami terima firman-Mu Tuhan, dan kami Tuhan menjadi seperti tanah yang subur Tuhan, yang kami selalu melakukan firman-Mu, bukan hanya mendengar saja Tuhan, tapi kamu mau lebih dan lebih lagi memperjuangkan Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan lewat persekutuan pada malam hari ini Tuhan. Biar segala kemuliaan hormat kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja Tuhan. Kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, tutup bungkus ibadah kami, doa malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang beracara, Tuhan yang berbicara Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, dan Tuhan yang berbicara pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Ya saudara, seharusnya saya sudah berminggu-minggu yang lalu menyiapkan sharing firman dengan tema ujian saudara, ujian pencobaan. Seperti yang saat-saat ini anak saya kan SMP ya saudara, mau naik SMA itu kan ujian, itu yang saya mau sharingkan. Pas anak-anak ujian-ujian, saya juga mau sharingkan soal ujian. Namun saudara, beberapa hari saya doa kuat di dalam hati ya saudara, berbicara tentang menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Kuat berbicara, jangan menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Ya. Jadi pada malam hari ini tema kita adalah menyalibkan Tuhan untuk kedua kali. Dalam bulan Paskah ini kita merayakan Jumat Agung, saudara. Momen di mana Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dipukuli, Tuhan Yesus dimahkotai duri. Bahkan Tuhan Yesus dihina, dicambuk untuk menebus dosa-dosa setiap kita. Itu semua karena cintanya Tuhan sama kita saudara. Itu semua Tuhan lakukan karena apa saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan kita semua. Bapak Ibu di rumah, kita semua yang di sini untuk menebus dosa-dosa setiap kita. Tuhan Yesus bukan saja mati di salib, tetapi yang luar biasa, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat yang kekal bagi kita anak-anaknya, yaitu surga saudara. Amin. Di dalam Galatia 5 ayat 24, kita buka sama-sama. Galatia 5 ayat 24, Galatia 5 ayat 24. Kita mau baca sama-sama. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita baca sama-sama sekali lagi. Kita simak, dengar baik-baik ya saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Siapa di sini di Alkitab ini yang tertulis milik Yesus Kristus siapa saudara? Bapak Ibu yang di rumah, yang sedang mendengarkan lewat online,
saya, semua yang ada di sini, kita semua adalah milik Kristus, milik Yesus. Kita bisa gak saudara tiba-tiba mengklaim ya, bilang itu loh mobil yang di depan rumah kita, sepeda motor yang di depan rumah kita, atau yang di depan gereja, rumah yang di sana itu milik kita. Gak bisa saudara. Ya. Buktinya mana kalau itu milik kita? Sama saudara. Ya, buktinya kalau kita ini anak-anaknya Tuhan, itu apa saudara? Di dalam Galatia 5 ayat 24 ini ya, buktinya adalah kita dari hari ke hari terus berusaha belajar untuk menyalibkan kedagingan kita. Di sini dikatakan ya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita tidak akan pernah menyalibkan Tuhan kedua kali ya. Kalau kita, apa saudara, menyalibkan kedagingan kita, otomatis itu saudara. Contoh nyata sehari-hari ya saudara. Gampangnya kalau hari Minggu saudara. Hari Minggu itu harinya kita harusnya datang beribadah saudara. Tetapi terkadang kita tiba-tiba diajak teman di WA, di telepon. Sis, bro, ayo dong kumpul-kumpul, mancing. Kita rame-rame nih sama anak-anak semua, seru-seruan dong. Masa kerja terus, cari uang terus, masa ke gereja terus sih, gak bosen tah gitu. Kayak gitu saudara ya. Terus berangkatlah hari Sabtu bersama keluarga, bersama teman-teman. Berangkat sampai di Batu, luar kota nih misalnya, kota Batu. Begitu sampai, berenang anak-anak, enjoy. Terus malamnya dinner, makan malam sama teman-teman ketawa ketiwi. Atau sama saudara keluarga. Lalu tidur, besok pagi hari apa saudara? Hari Minggu. Waktunya apa tadi? Sekali lagi ibadah. Tapi malah memilih untuk apa? Ke luar kota, senang-senang. Berenang lagi, kulineran, berenang, belanja-belanja, ketawa ketiwi. Bukannya enggak boleh saudara kita menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Tapi kita melakukan tanggung jawabnya kita dulu, tugasnya kita dulu. Untuk kita beribadah, kita datang beribadah. Kita mematikan daging kita mematikan keinginan kita. Ya, untuk kita datang terlebih dahulu, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya saudara. Contoh yang kedua di dalam kehidupan sehari-hari saudara. Suami yang marah-marah, ya kan? Mungkin suami pulang capek, lelah, penat ya dengan segala beban pekerjaan yang ada, ya kan saudara. Terus tiba-tiba marah-marah pulang ya. Terus seperti teman saya saudara ya. Beberapa minggu yang lalu dia bercerita, sharing. Suamiku itu loh, ngomel terus katanya. Apa yang aku lakuin salah semua. Jadi aku sampai ya, katanya Yayan, sampai aku ini katanya dia mau tidur, mau bangun itu buka mata itu takut. Takut kalau aku ini salah apa lagi. Sampai seperti itunya. Sampai takut diomelin lagi, salah lagi, dan salah lagi. Sampai teman saya ini bilang, aku Yen, gak mau seperti yang kamu bilang doain supaya bertobat, doain supaya berubah, maafin, ampunin gitu. Enggak, kalau aku katanya, kalau saya sendiri katanya, saya mau suami saya dihukum Tuhan. Dia bilang seperti itu. Wah kaget saya. Terus terang saya gak pernah dengar yang seperti ini ya.
Terus saya bilang, kalau sampai benar-benar terjadi dia dihukum Tuhan, apa yang gak repot juga kamu, misalnya sampai dia sakit, tergeletak, terus gak minta ya mungkin diranjang terus atau apapun yang terjadi, yang gak repot bukannya kamu juga, anak-anakmu kasihan, ya kan? Kenapa kok kita nggak usah kita minta doa, ngomong minta apa. Datang di Tuhan aja, saya bilang. Datang di Tuhan. Seperti yang saya lakukan apabila saya mendapati masalah, saya yang bertubi-tubi, saya hadapi dan saya nggak melihat jalan keluar, saya datang di kaki Tuhan, cuma bisa sujud. Tuhan, saya cuma bisa sujud, bahkan kepala saya sudah nempel di lantai, saya cuma berserah. Nggak ngomong apa-apa, satu kata pun saya nggak ngomong, cuma nangis, saudara. Itu yang saya lakukan, nangis di kaki Tuhan. Saya tahu setiap air mata, setiap tetesan air mata kita, ya saudara, itu ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Tuhan tahu setiap isi hati kita. Cuma nangis aja di kaki Tuhan. Itu Tuhan sudah puaskan luar biasa, saudara. Itu yang saya alami, yang saya seringkali sharing kepada adik-adik rohani saya. Saya selalu sharing kepada teman-teman melalui konseling ataupun mereka bercerita. Saya selalu sharing seperti itu. Jangan malah membalas, saudara. Ya, saya sering dengar cerita. Suaminya pulang kerja marah-marah nih karena capek kan ya, penat di kantor mungkin habis ada masalah. Istrinya dengar suaminya marah-marah balik. Oh kayak paduan suara saudara, makin tinggi nadanya makin tinggi. Terus tiba-tiba ada piring terbang, UFO, piring terbang melayang. Semua nanti apa aja melayang. Itu saudara, kalau dilihat anak-anak kita generasi muda, apa enggak sedih mereka? Generasi muda kita mau jadi apa, saudara? Bukan lagi seperti itu juga. Ada lagi, saudara, di dalam rumah tangga yang suaminya mungkin berselingkuh, pasangannya berselingkuh, mereka membalas dengan, suamiku bisa berselingkuh, kenapa aku nggak bisa? Aku juga bisa dong, aku masih muda. Banyak yang mau sama aku. Mereka berkata seperti itu. Mau jadi apa, saudara, generasi muda ini? Ya, yang saya tahu iblis itu merusak generasi-generasi kita dengan dari hal-hal kecil. Dari keluarga-keluarga kecil ini loh, saudara. Ya, maka dari itu kita mau kembali lagi. Kita mau sama-sama berfokus sebagai anak-anak Tuhan. Kita nyatakan bukti kalau kita ini anak-anak Tuhan. Kita harus belajar. Kita menyalipkan daging kita. Menyalipkan hawa nafsu keinginan kita. Ya saudara. Daripada ngelihat pasangan yang berselingkuh terus kita balas. Atau ngelihat pasangan yang marah-marah kita balas dengan marah. Akhirnya rumah tangga kacau balau. Mending kita datang ke persekutuan-persekutuan doa. Mending kita datang ke kaki Tuhan, nangis sama Tuhan, minta Tuhan pulihkan rumah tangga kita, minta Tuhan anggur yang baru atas rumah tangga kita. Mungkin kita juga bisa jalan-jalan, ajak anak-anak kita sore hari, berolahraga, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti memasak makanan-makanan yang disukai suami, disukai anak-anak gitu ya. Terus ada yang suka mungkin menjahit, kita buat, teman saya ada yang suka menjahit, dia jahit, terus dia buat lukisan, gitu, dia tempel di dindingnya. Wow, hebat sekali saya bilang, pintar sekali, telaten sekali, jadi besar saudara. Kalau saya nggak mampu, talentanya berbeda ya. Yang ketiga, di contoh nyata yang ketiga saudara, anak-anak muda, zaman now, kan sekarang zaman semua handphonean ya saudara ya. Kita mau search apa aja, cari apa aja di YouTube, di Google, di mana, keluar semua saudara. Anak-anak muda sekarang
tutup pintu, kunci pintu, dia buka segala situs-situs porno, situs-situs yang gak baik, yang gak benar. Gak ada yang tahu saudara, gak ada yang tahu. Cuma engkau sama Tuhan yang tahu. Di situ saudara, daripada kita melakukan hal-hal yang seperti itu, yang menyakiti hati Tuhan, yang menyalibkan Tuhan yang kedua kali, kita mau anak-anak muda mungkin ke persekutuan-persekutuan anak-anak youth, ya kan? Mungkin kita janjian untuk berolahraga bareng yuk, sama-sama olahraga bareng, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Semakin dekat-dekat lagi pada Tuhan. Ya, dikatakan di ayat Galatia 5 ayat 24. Ya saudara, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan kedagingan tubuh jasmani kita. Dengan segala hawa nafsu, segala dorongan untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Contohnya seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin berzina, nonton video porno, melakukan hal-hal yang gak baik di mata Tuhan. Secara tidak sadar, kehidupan kita bisa menggandeng Tuhan untuk menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana sih kita bisa menyalibkan Tuhan yang kedua kali? Mereka yang keluar dari Kristus karena wanita, karena pacar, tata, harta, mereka yang murtad meninggalkan Tuhan. Saya mau cerita sedikit saudara. Saya punya adik di Aussie, Australia. Dia kebetulan dapat seorang pacar dari agama seberang. Nah, saudara saya ini, dari kecilnya saya tahu sendiri, mami saya ajak untuk sekolah minggu, ibadah youth, berdoa ayo, baca firman ayo, gitu kan. Tapi setelah remaja, apalagi kan di Australia, mami di Jakarta, kita nggak ada yang tahu ya apa yang mereka laluin bersama. Seiring berjalannya waktu dia dapat pacar dari agama seberang. Puji Tuhannya saudara, apa yang mami saya dan kami semua bersaudara berdoa bersama-sama selalu dari kecil dididik di sekolah minggu firman Tuhan, itu ternyata gak sia-sia saudara. Begitu dia dinasehatin, Dek ini kan agak dari agama seberang, coba kamu doa lagi, kalau memang bukan kehendak Tuhan, ayo kita cari kehendak Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kamu. Puji Tuhan saudara, saya senang dengarnya tuh dia akhirnya gak memilih untuk meninggalkan imannya demi seorang wanita, demi pacar. Tapi kan banyak saudara ya, kita baca di berita-berita hari-hari ini, artis meninggalkan imannya demi harta, demi pasangan hidup, demi tahta bahkan, demi kedudukan. Bahkan bukan cuma artis saja, banyak di sekeliling kita seperti itu. Jangan sampai kita menyalibkan Tuhan kedua kali dengan kita murtad dan meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menyalibkan Tuhan yang kedua kali? Yang kedua, kita semua yang percaya tapi meninggalkan ajarannya. Ajarannya apa saudara? Yaitu firman Tuhan. Sudahkah berkali-kali saya selalu menyampaikan, Bapak Gembala, Ibu Gembala tempat ini selalu menyampaikan, sudahkah kita baca firman-Nya, anak-anaknya setiap hari? Kalau nggak ngerti gimana? Ya udah dibaca aja. Ada Bapak Gembala, Ibu Gembala bisa di WA. Ada
wakil gembala di tempat ini, full timer, bisa tanya, nggak apa-apa, silakan. Kita mau sama-sama bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Sekarang kita semua sudah tahu bahwa Tuhan Yesus rela mati, disiksa, dihina, dipukul, disalib, hanya untuk memberi kita keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu, jangan kita sama seperti pemerintah Roma dan orang-orang Yahudi pada saat itu, pada zaman itu menyalibkan Tuhan. Kalau pada zaman ini apa, saudara? Pada zaman ini kita dengan kehidupan kita, dengan kita meninggalkan iman kita nggak mendengarkan ajarannya lagi, kita nggak mematikan daging kita menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai seperti itu, saudara. Kita mau sama-sama buka ayat penutup kita di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat ke-7 kita mau baca sama-sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin, saudara. Kita mau baca sekali lagi. Dengar baik, saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kata aku ini, ya, saya berdoa, Bapak Ibu yang di rumah dan saya juga, kata aku ini diganti dengan nama kita masing-masing ya. Yeni telah mencapai garis akhir dan Yeni telah memelihara iman. Dan Bapak Ibu pun di rumah diganti nama masing-masing. Ya, saudara. Kita memandang kehidupan ini seperti dalam pertandingan, saudara. Kita berjuang untuk mempertahankan iman kita dan tidak menjadi murtad, meninggalkan Tuhan demi harta, demi tata, wanita, kedudukan, atau demi apapun, saudara. Gak ada orang yang bertanding itu santai-santai kan, saudara. Gak pernah kan lihat pertandingan. Misalnya badminton, saya suka badminton, saudara. Badminton, ya, Yeni persiapan bulan depan mau ada pertandingan badminton, mungkin dengan kota Jakarta melawan kota Surabaya. Terus saya tiap harinya tidur bangun, nonton TV, lihat HP, nyantai-nyantai. Gak ada, saudara, orang yang mau bertanding itu seperti itu, santai-santai. Orang yang mau bertanding gimana, saudara? Bahkan jauh sebelumnya itu belum dibilang pertandingan nih. Tiap hari demi hari latihan terus. Gak santai-santai, saudara. Kita mau seperti itu ya, saudara. Kita mau sama-sama memandang kehidupan kita ini seperti dalam pertandingan. Kita berjuang dan terus berjuang mempertahankan iman kita, mematikan daging kita. Otomatis kalau kita mematikan keinginan daging kita tidak menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Kecenderungan orang yang mengalir, ujungnya itu akan menyimpang, saudara. Pasti menyimpang. Bahkan kalau kita santai-santai, kita nggak buat apa-apa, itu buat Tuhan sedih, saudara. Tuhan nggak suka, saudara. Marilah kita berusaha berjuang dalam seluruh kehidupan kita, hidup berkenan dengan cara kita menyalibkan daging kita. Kalau kita sudah berusaha menyalibkan daging kita, otomatis kita tidak akan menyalibkan Tuhan yang kedua kali, saudara. Untuk penutupan, saya mau sharing sedikit. Beberapa minggu yang lalu, saudara, saya tuh diajak teman-teman saya tuh, ibu-ibu pada heboh ya, saudara ya. Kenapa ibu-ibu heboh? Saudara tahu harga minyak di luar sana berapa? Naik 2 kali lipat. Saya beli minyak 22.000 jadi 23.
23.000 naik 24, 25. Sekarang saudara jadi hampir 50.000, bahkan ada beberapa toko yang 50.000 lebih ya. Di mana-mana heboh membicarakan inflasi yang sedang terjadi. Ya, barang-barang semua naik dan terus menjulang tinggi naik. Terus mereka yang dagang pun ngoceh, ngomel. Lihat entah aku ini jualan tahu goreng, ote-ote, ya tahu isi. Minyak itu naik 2 kali lipat, gas itu naik, listrik naik, semua bahan-bahan di pasar aja, cabai, bawang semua naik. Bagaimana saya bisa jualan? Pada rame ibu-ibu biasa ya, saudara ibu-ibu. Yang diomongin cabai, bawang. Nah itu saudara. Terus kita ini dalam keadaan panik ya. Terus mikir kita ibu-ibu ini, ayo kita belajar aja. Belajar apa? Belajar main saham. Supaya nanti kalau uangnya banyak kita berjalan-jalan sama-sama yuk katanya. Terus teman saya yang satu ngomong, saya udah main saham 1 bulan kemarin ini ya. 1 bulan itu dapat 80 juta kata teman saya yang satu. Yang satu bilang 1 bulan saya dapat 10 juta katanya. Tapi nggak tahu tuh uang yang dimasukin berapa kan, kita nggak tahu. Terus dengan wah udah di kalkulator saya ini, wah 80 juta, wah 10 juta, 2 juta, 1 juta aja lumayan saudara ya, tiap bulan. Sudah saudara, kalkulator saya jalan, mulai terlena saya saudara. Wah keinginan saya mulai ada keinginan untuk ayo belajar, menggebu-gebu saudara. Ayo udah janjian nih saudara, Senin kita ketemu di GM untuk belajar ya, nanti Kamis lagi, nanti hari apa lagi ya, pokoknya kita cari uang yang banyak nih, nanti kita jalan-jalan bareng katanya gitu. Terus karena ngomong-ngomongannya seperti itu, saya setiap kali mau tidur itu teringat, wah di kalkulator lagi di otak saya, mau tidur itu kalau dapat 2 juta per bulan atau 5 juta per bulan, lumayan ini ya, lumayan. Wis belajar aja deh, ayo belajar. Terus demikian berhari-hari saya lalui, akhirnya secara di alam bawah sadar saya, udah mamon itu menguasai. Saya malu ceritanya saudara, mamon itu menguasai. Saya berpikir untuk menjadi lebih, untuk menghasilkan duit lebih, menjadi orang yang kaya. Menjadi orang yang kaya, punya uang itu enggak salah saudara. Kalau saudara, hartanya, kekayaannya dipakai untuk kata firman Tuhan, kita jadi berkat. Ya, seperti yang Bapak Gembala sampaikan, kita mau melayani di desa-desa itu membagikan berkat. Nah, hari demi hari itu saya sampai terus, ya kan saudara, di pikiran selalu, pikirannya bilang ayo mau belajar, udah saya yakinin udah mau belajar. Tapi satu kali saya berdoa, Tuhan tegur kuat di hati saya. Kamu kepingin kaya, terus kalau ada uang, dan kamu berkelimpah-kelimpahan, berlimpah-limpah, terus Tuhan gak berkenan pada kamu, pada saya saudara, terus gimana? Langsung saudara, saya taruh keinginan saya, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya mau bertobat Tuhan ampuni saya nangis saudara. Aku gak mau Tuhan, aku cuma mau Tuhan, aku gak mau yang lain, aku cuma mau Tuhan aja. Sampai nangis saudara. Ya itu saudara pengalaman saya yang terjadi. Saya cuma mau Tuhan saudara. Apapun di dalam kehidupan dunia ini, kadang manusia berkeinginan
untuk menjadi kaya, untuk mencari keinginan-keinginan yang lain, hawa nafsu. Tapi saya berkata, Tuhan, saya mau menyalipkan daging saya. Saya cuma mau Tuhan berkenan atas hidup saya. Itu saudara, yang saya ingin sharingkan pada malam hari ini. Saya berharap saudara semua yang di rumah, Bapak Ibu yang di rumah, kita semua boleh sama-sama hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menyalipkan Tuhan yang kedua kali, saudara. Dengan hidup duniawi, dengan hidup senang-senang di dalam dosa. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan, menyalipkan, memukul Tuhan yang kedua kali, memakotai duri Tuhan yang kedua kali, mencambuk, memukul Tuhan yang kedua kali dengan kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Firman yang luar biasa menegur saya dan Bapak Ibu di rumah. Kita mau sama-sama merenungkan firman ini, biar kehidupan kita sama-sama untuk mematikan keinginan daging kita. Kita mau bersama-sama berlomba-lomba di dalam pertandingan untuk mencapai garis akhir dan untuk memelihara iman kita sampai kita dijemput Tuhan yang kedua kalinya. Waktu Tuhan menjemput kita yang kedua kalinya, didapati hati kita, didapati hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Didapati nama saudara, nama Bapak Ibu, nama saya tercatat di dalam kitab kehidupan. Puji nama Tuhan. Kita mau akhiri doa malam. Pada malam hari ini kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan tegur lewat sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh mematikan daging kami Tuhan, keinginan-keinginan hawa nafsu kami Tuhan. Supaya kami jangan sampai menyalipkan Tuhan yang kedua kali. Supaya hidup kami Tuhan, kami seolah-olah kami bertanding Tuhan, mengakhiri pertandingan kami, mengakhiri hidup kami ini dengan kami beriman. Dan Engkau mendapati kami kudus, kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan malam hari yang indah ini. Kalau Engkau ajarkan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang berkenan dan selalu hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh keluarganya. Engkau memberkati Ibu Gembala, Bapak Gembala dan seluruh keluarga, wakil-wakil Gembala, full-timer, hamba-hamba-Mu Tuhan di Miracle Center, hamba-hamba-Mu Tuhan yang mendengarkan lewat online. Tuhan, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati kekuatannya, Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita Tuhan. Biar kami semua yang mendengarkan firman ini, kami bukan hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, menteri-menteri, seluruh jajarannya sampai kepada RT RW. Tuhan memberkati bangsa Indonesia kami. Tuhan pulihkan, pertobatkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk keselamatan-Mu yang luar biasa yang sudah kami terima. Kami mau Tuhan hidup mengakhiri pertandingan kami dengan luar biasa di hadapan-Mu. Kami mau menjadi berkat yang luar biasa buat sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang di desa-desa, di kota-kota,
di gunung-gunung, bahkan Tuhan di lembah-lembah, bahkan sampai luar negeri. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera-Mu Tuhan. Supaya iman kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan, semakin hari semakin Tuhan bertumbuh di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tidak menjadi lemah. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.